Oke, berdua selesai. Mungkin boleh dari Dira ada omong dulu nggak, Dir? Enggak, lanjut, lanjut. Oke. Ya udah kita langsung mulai aja kali ya. Jadi PPT hari ini tuh ngebahas materi-materi buat nanti insya Allah yang keluar di UAS gitu. Terus dari aku sama Dira sih lebih ngedepanin kalau ada yang bingung nanya aja. Jadi kita nggak fully untuk ngajarin materinya gitu sih. Karena kan materi udah kalian pelajarin pada saat kalian di kelas gitu. Jadi ini lebih ke kalau kalian bingung mengenai contoh soal itu boleh langsung ditanya. Karena di sini juga kita langsung per materi itu sudah contoh soalnya gitu. Terus ini tuh PPT-nya akan dibagiin. Jadi mungkin tapi di sini teman-teman bisa nggak SS kan ya. Jadi yaudah kalau ada yang penting boleh di SS gitu. Oke, boleh dikenalan lagi. Nah, kenalin lagi. Kenalin lagi semuanya, nama aku Dira. Terus yang ini ada fun fact aku naik kucing, terus suka naik sepeda sama suka Taylor Swift. Mungkin nanti ke depannya aku nggak on cam soalnya takutnya putus-putus ya jaringannya. Jadi sekarang on cam buat kenalan aja. Oke, sampai semua. Oke, kenalin lagi aku ACT19. Ini fun fact aku. Sebenarnya aku juga nggak on cam karena ngeri putus-putus. Oke, next aja deh. Iya, Tuh kenapa tuh? kan beneran putus. Kayak gue mencet sesuatu deh. Oh ya, sebelumnya kan materi UAS tuh dikit ya, kayak cuman 3 bab, 4 bab sama Liskar sih. Nah, 3 bab ini kan berarti kita bisa banyak waktu untuk berdiskusi. Jadi kalau ada yang bingung tuh tanya aja ya. Boleh langsung tanya di Zoom sini atau mau on mic juga nggak apa. Nah, boleh nih. Dira ya, Dira. Oke. Nah, jadi bab pertama banget tuh ruang khas sekali dalam. Mungkin kalau kalian udah sempat nonton recording yang sebelumnya kan aku sama Asyu udah pernah tuh recording di MS Team. Kalau kalian udah pernah nonton mungkin akan sedikit berulang, tapi bedanya nanti kita akan nge-insert gitu kayak contoh soal yang biasanya keluar di UAS-nya. Nah, jadi hasil kali dalam itu sebenarnya mirip banget persis seperti sama dot product, cuma beda di simbol lah gitu pada intinya. Kalau dot product dot kayak gini, kalau inner product tuh ini simbolnya. Terus ya udah aksiomanya pun sama persis. Nah, bedanya dia ada weighted inner product. Kalau misalnya dot product kan cuma kayak gini doang kan dot product tuh. Kalau di inner product ada namanya weighted inner product. Ya, jadi ada bobotnya gitu. Nih, ini W1, W2, WN itu menunjukkan bobotnya di mana bobotnya itu akan ditentukan tergantung dari soalnya. Implementasi weighted inner product biasanya kalau misalnya kalian contohnya pengen menilai apa ya suatu misalnya kalian guru terus mau nilai tugas B-Indo matematika, nah terus bobot antara matematika sama B-Indo tuh beda, itu contoh aplikasi dari weighted inner product. Untuk rumus panjang dan jaraknya pun juga sama kayak dot product kayak gini bisa dilihat. Nah terus nanti ke depannya kalau kalian sering dengar istilah namanya unit vector itu namanya vektor yang panjangnya atau normanya itu 1. Terus ini juga nggak keluar sih di UAS, cuma untuk tahu aja pembuktian weighted inner product itu biasanya dia harus bukan biasanya, dia harus memenuhi keempat syarat ini. Dimana kalau ditukar U UV ditukar jadi VU hasilnya tetap sama, terus terus kayak ini bisa ini harus sama dengan ini sama ini harus sama dengan seperti ini dan ini harus lebih besar dari 0. Untuk ya bisa di screenshot aja ini karena kayaknya kurang penting gitu ya. Nah ini ada contohnya kalau dia bukan inner product kayak gimana. Contohnya adalah ketika ya udah salah satu dari keempat syaratnya tersebut ada yang nggak memenuhi. Dimana kalau yang di slide ini yang nggak memenuhi adalah syarat terakhirnya karena ketika V-nya di inner product antara V dia tidak menghasilkan hasil yang lebih besar dari 0 karena ini hasilnya minus gitu. Jadi dia bukan inner product space. Nah, terus
bedanya mungkin dengan dot product hasil kali dalam itu ada yang bentuknya matriks, ada yang bentuknya polinomial segala macam. Tapi lagi-lagi sebenarnya pada umumnya rumusnya sama-sama aja gitu. Nih, kayak kalau matriks, kalau ketika di inner product tinggal ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Sebenarnya untuk menghasilkan rumus seperti ini ada turunannya dari transpose bla 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 bla. Ya, tapi nggak penting. Yang penting adalah rumus akhirnya seperti ini. Ini juga untuk nyari apa panjangnya ya sebenarnya ada turunan rumusnya transpose ah, ada turunan ada turunan rumusnya tapi lagi penting yang penting rumus akhirnya ini aja ya. Nah, terus tadi aku bilang hasil kadang saya ada matriks, ada polinomial juga. Mungkin secara visualisasi awal kayak, oh ribet banget nih polinomial. Tapi sebenarnya sama aja gampang gitu. Kayak apa? Kayak misalnya ini ternyata enak produknya ya cuma ngaliin koefisiennya aja. A0 kali B0, terus koefisiennya X itu A1, B1, X kuadrat ini kan ini. Gitu. Iya ya, habisin aja. Gue kelewatan ya. Apa sih Nggak, bener-bener. Habis ini baru gue. Nah, oke, lanjut Asya. Oke, jadi di hasil kali dalam mungkin juga teman-teman udah familiar sama nyari cos atau nyari sudut gitu kan. Kalau soal nyari sudut. Nah, itu sebenarnya ini ada rumusnya di hasil kali dalam nyari cosnya. Jadi yang rumusnya tuh yang di pojok kiri itu. Sudutnya sama dengan cos, terus AB dibagi sama panjang A kali panjang B gitu. Nah, mungkin langsung aja ke contoh soalnya. Nah, ini contoh soal yang ada di UAS tahun berapa ya? 2021 juga ada sih. Jadi tuh diketahui nih ada vektor P sama Q. Nah, dicari perkiraan besar sudut si tetanya berapa gitu. Nah, teman-teman tuh bisa langsung cari aja. Tadi kan teman-teman udah tahu ya rumusnya seperti apa. Nah, langsung aja. Berarti kan P-nya itu adalah 1 min 1. Q-nya itu min 3, 3 min 3. Nah, kita harus nyari dulu P-nya dulu. Jadi tinggal dikali aja sih si P dikali Q yang besarannya tuh sama gitu. Nah, gitu. Nah, itu tuh kita dapetin hasilnya sama dengan 3. Nah, setelah itu kita nyari panjang P sama panjang Q-nya. Panjang P tinggal dikuadratin aja kan yang di dalamnya. Berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Dapetin akar 3. Terus panjang Q juga sama kayak gitu. Didapetin 3 akar 3. Nah, masukin aja ke rumus. Berarti didapetin si tetanya itu sekisaran cos 1/3 gitu. Nah, sebenarnya ini habis ini terus kalau teman-teman mau sekisaran sudutnya berapa, tapi itu berarti pakai kalkulator ya. Ini kalau misalnya teman-teman sampai sini aja juga udah benar sih gitu. Gitu sih. Ini lumayan sering lah ditanya sudut atau ditanya cos gitu pas UAS. Oke. Nah, selanjutnya adalah sudut dan ortogonalitas. Nah, sudut sama ortogonalitas ini sebenarnya gimana kita nyari si ortogonal. Kita juga ada familiar lah yang namanya ortogonal, ortonormal gitu kan. Nah, mungkin langsung aja ke next. Nah, ini komplement ortogonal. Jadi kalau misalnya ruang 0 dari A dan ruang baris dari A saling komplement ortogonal di Rn dengan hasil dikali dalam Euclid gitu. Terus habis itu ruang 0 dari AT dan ruang kolom dari A saling berkomplement ortogonal di Rm dengan hasil kali dalam Euclid. Ini sebenarnya kayak teorinya gitu sih. Next aja. Nah, ini contoh simpel ortogonalitas biar kalian paham apa itu ortogonalitas gitu. Nah, jadi di sini dikasih tahu matriks. Nah, matriks U sama V. Nah, gimana cari tahu ortogonal? Ortogonal tuh saat si matriks si UV ini saat dikali atau ya di dalam kurangin UV ini hasilnya sama dengan 0. Kalau hasilnya sama dengan 0 berarti dia tuh ortogonal gitu. Nah, ini terbuktikan si matriks UV ini adalah ortogonal.
Nah, selanjutnya ini tuh contoh soal lain, yaitu orthogonal complement. Nah, ini tuh dikasih tahu W atau span-nya itu tuh ada 2 kolom yang di atas pojok kiri itu. Nah, teman-teman ini disuruh carikan basis untuk W pangkat L-nya tuh adalah berapa gitu. Ini sebenarnya tuh dasar-dasarnya masih sama aja sih. Dasar-dasarnya pasti akan melakukan OB, terus pasti ada yang namanya parameter atau dimensi gitu. Nah, basis tuh, jadi nanti teman-teman mungkin di materi-materi selanjutnya ada tuh kan namanya ruang basis, ruang kolom. Nah, ruang basis tuh sama aja kayak dimensi atau parameter. Nah, ini ngelakuin kayak biasa sih. Kita ngerasainnya pakai OB. Nah, setelah OB-nya dapat, ternyata ada free variable di di kolom ketiga sama keempat. Nah, ya udah langsung bikin parameternya aja. Terus dapat deh basisnya. Nah, basis tuh kayak gitu sih. Basis tuh parameternya gitu. Biasa ada juga di soal ortogonal. Oke, boleh. Gue ya. Ya. Gue aja. Oke. Nah, jadi selanjutnya ini soal yang sering banget keluar di UAS dan memakan waktu banyak, yaitu proses Gram-Schmidt atau dekomposisi atau nyari ortogonal atau normal gitu. Ini biasa disatuin jadi satu soal yang panjang banget. Mungkin teman-teman bisa screenshot aja nih teoremanya. Sebenarnya cuma teorema rumus sih. Boleh next aja, Dir. Nah, ini aku ngambil salah satu contoh UAS aku kemarin kan. Jadi di sini tuh teman-teman dikasih matriks. Nah, disuruh nyari dekomposisi QR-nya. Dekomposisi itu berarti kita harus ngelakuin apa dulu sih? Kita harus ngelakuin si proses ground speed-nya itu. Nah, jadi yang pertama dilakuin adalah kita tuh di sini aku bagi-bagi gitu sih per kolom. Boleh agak zoom in enggak deh? Yes. Thank you. Nah, jadi dapat nih si kolom U1, U2 sama U3. Terus aku nyari panjang U1, U2, U3. Ini sebenarnya memudahkan aku untuk melakukan proses ground speed aja sih. Teman-teman kalau misalnya boleh langsung ke ground speed juga nggak apa-apa gitu. Nah, yang pertama kita lakukan tuh kita nyari Q1, Q2, Q3-nya dari proses Gram-Schmidt. Jadi Q1 itu rumusnya, ini rumusnya pakem kan, teman-teman juga udah tahu. Jadi U1 dibagi panjang U1. U1-nya kan tadi dapat ya dari kolom 1, 0, 1. Terus habis itu panjang U1-nya juga udah tahu akar 2. Nah, yaudah langsung diperperin aja kan. Berarti setengah akar 2, 0 setengah akar 2. Udah sampai situ. Nah, selanjutnya kita melakukan ini nih proses yang agak kompleks, karena yang lumayan kompleksnya di Q3. Nah, Q2-nya itu, si U2 Q1 itu, U2 yang kolom tadi di atas, dikali sama Q1, jadi satu-satu tuh. Coba dir agak di zoom out, berarti. Nah, ya. Nah, U2-nya kan tadi 0, 1, 2 kan. Terus si Q1-nya setengah akar 2, 0 setengah akar 2. Nah, ini tuh kita apa sih namanya? Kali masing-masing gitu. Jadi 0, 0 ini udah 0, 0 kan. Berarti tinggal setengah akar 2 dikali 2. Dapetin akar 2. Nah, dapet tuh akar 2-nya. Itu baru penyesalan dari U2 Q1. Nah, ternyata habis itu dikali Q1 lagi kan. Berarti Q1-nya tadi yang hasil dari atas. Nah, kenapa ground speed nih teman-teman harus hati-hati banget karena dari proses 1 ke proses 2 itu tuh ada kaitannya, begitu pula ke proses 3. Jadi kayak kalau teman-teman salah di proses 1 kan dampaknya langsung proses 2, proses 3-nya salah juga ya. Nah, ya udah. Habis itu nah dibaginya tuh sama panjang atasnya. Jadi teman-teman ngerjain yang atas dulu, baru nanti bawahnya itu tuh panjangnya. Nah, di sini udah dapet deh segitu. Nah, lanjut nyari Q3. Sebenarnya Q3 sama aja sih caranya kayak yang Q2, tapi dia kan ada U3 Q2 sama U3 Q1 ya. Nah, ini lanjut aja kita langsung nyari. Nah, karena dia mintanya dekomposisi, jadi dekomposisi itu kita kan nggak hanya dapetin Q-nya. Q-nya itu hasil dari Gram-Schmidt. Kita harus nyari R-nya. Sebenarnya itu dekomposisi itu membuktikan si matriks awal itu tuh sama nggak perkaliannya sama dekomposisinya, atau sebenarnya pengertian dekomposisi kayak mungkin perpecahan gitu ya. Kayak QR-nya setelah dikali itu sama nggak sama yang matriks awalnya. Nah, R tuh rumusnya juga selalu pakem gitu sih. Ini U1 Q1 00, U2 Q1, U2 Q2 0.
sama kayak gini pasti. Nah, ini sama aja gimana cara nyarinya. Berarti U1 dikali Q1 gitu. Nah, udah dapetin baru penulisannya seperti ini. Terus jangan sampai kebalik, harus Q dulu baru R-nya. Sebenarnya walaupun perkalian matriks kan mau kanan atau kiri sama aja, tapi kan gimana kita nulis sama ke dosennya tuh diperhatiin gitu loh. Karena kan ini membuktikan. Pembuktian tuh harus kayak rapi gitu nulisnya. Udah abis itu tuh ada soal lain. Iya. Nah, ini nih ortonormal sekarang. Jadi tuh Gram-Schmidt tuh ortogonal, ortonormal atau dua-duanya gitu. Nah, di sini tuh salah satu contohnya adalah ortonormal. Jadi dikasih hasil kali dalam, kan ini kan matriks, ini bab hasil kali dalam kan. Terus habis itu didapetin nih U1, U2 sama U3-nya. Nah, di sini aku juga memudahkan aku, jadi aku nyari panjang U1, U2 sama U3-nya. Terus gimana sih dia ortonormalnya gitu. Nah, bedanya ortogonal sama ortonormal sebenarnya ada di rumus gimana nyarinya, ibaratnya apa sih rumus Q-nya tadi lah gitu. Nah, di sini tuh dapat kan V1-nya, ini V ya guys, ini V, U1 dibagi sama panjang U1. Jadi U1-nya tadi kan 111 dibagi sama akar 6 dapat. Nah, habis itu nyari V2-nya. V2-nya ini rumusnya. Terus habis itu baru tuh sampai V3 dapat. Nah, di sini tuh ditanya cuma basis ortonormalnya. Berarti ya udah kita cuma urutin aja hasil dari V1 berapa, V2 berapa, V3 berapa gitu. Nah, itu tuh di samping-samping kenapa aku nyari panjang per V-nya, itu tuh karena pembuktian kayak ortonormal tuh panjang V-nya tuh sama dengan 1 nggak gitu. Nah, sebenarnya sama. Udah sih itu aja kalau ortogonal sama ortonormal. Dina mau jelasin yang itu nggak? Ini ada lagi satu. Oke lah kalau gitu nih, mungkin untuk mengulang biar 3 gitu ya, tambah ngerti. Ini contoh, pokoknya kalian dikasih vektor bla bla bla, pasti cari ortonormal basis. Jadi sebenarnya ortonormal itu adalah gabungan dengan orto. Dia harus tegak lurus dan panjangnya 1. Kalau ortogonal tegak lurus aja, kalau ortonormal tegak lurus dan panjangnya 1. Nah, terus gimana interpretasinya sebenarnya? Jadi kalau misalnya tadi itu dikasih 3 vektor, tapi ini aku contohnya pakai 2 vektor aja ya. Ada V2, V1 nih, vektornya bla sembarang vektor lah. Terus kalau mau diortogonalin, nah kayak gini, jadi V2-nya tuh diproyeksiin ke V1 menghasilkan V2 min proyeksinya, pokoknya gitu. Nah, kalau digambarin ulang, nanti bentuknya akan seperti ini kan. Yang tegak lurus tadi V2 min proyeksi, jadi ya dia kayak gini, yang V1-nya kayak gini. Nah, kalau kamu baru sampai sini, ini namanya masih ortogonal doang. Tapi, kalau mau sampai ortonormal, ini nih, si vektornya tuh kayak dikecilin ini. Karena dia panjangnya harus 1. Nah, baru hal tersebut disebut dengan ortonormal. Nah, ini tuh ada kaitannya gitu ke rumus Gram-Schmidt. Jadi kan mungkin kalau yang kamu tadi lihat di Alsya tuh rumusnya bentar. Kayak gini kan. Kok gue banget sih? Rumus yang di Alsya itu tadi V2, misalnya nyari Q2 ya. Q2 V2 min inner product dari V2 sih U2, sorry ini U2, Q1 1 gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya rumus yang proyeksi ini gitu. Jadi sebenarnya visualisasinya diturunin lah jadi rumus, akhirnya rumusnya yang kayak di teorema yang di buku tadi, yang awal banget. Nah, tapi sebenarnya ya kalian kagak usah tuh nulis kayak proyeksi-proyeksi ini, yang langsung aja rumus jadi. Terus tadi kan kalau kamu lihat di Alsya nih, yang bagian apa ya? Yang bagian bawahnya, kenapa gua hapus aja? Nih, yang bagian bawahnya tuh tadi kayak gini juga kan. Bentar ya, aku tulis ulang.
dari U2, Q1, Q1. Nah, yang udah dijelasin Alsya tadi dan yang tertulis di buku, yang di buku apa tuh, di buku tadi Howard Anton, bagian bawahnya tuh ini. Nah, tapi aku personally susah gitu gambarinnya, kayak aku nggak pernah nulis kayak gitu. Jadinya kalau aku nanti ke depannya kerjainnya bakalan atasnya dulu nih, atasnya baru dapat hasilnya. Nanti hasil awalnya disebut dengan U2 aksen itu. U2 aksen itu artinya U2-nya belum selesai, baru aku cari pakai panjang U2 aksen tersebut gitu. Tapi sebenarnya sama aja, terserah kalian menulisnya seperti apa gitu. Cuma aku nggak teliti, jadinya aku pakai cara yang satu-satu tadi. Nah, ini lanjut seperti biasa kan rumusnya kayak gini, mau nyari U1 dulu. Ya udah tinggal si vektor yang diketahui dibagi panjangnya. Jangan lupa dibagi panjangnya, karena kalau kamu nggak bagi panjangnya itu belum jadi ortonormal, baru ortogonal gitu. Ya udah tinggal V1-nya sesuai di soalkan ini, terus panjangnya seperti biasa lah, tinggal dikuadratin, kuadratin, kuadratin 3. Dapat nih U1. Nah, habis itu baru dari U1 baru bisa nyari U2, karena rumus U2 itu ada U1-nya. Makanya tadi kata Alsya mereka saling terkait, salah satu, salah semua. Nah, yang aku bilang tadi, aku awalnya nyari U2 aksen dulu. Jadi U2 aksen itu di mana vektornya baru ortogonal. Kalau udah sampai U2, baru dia ortonormal. Nah, U2 aksen ya udah tinggal V2, vektor yang tadi diketahuin dikurang U1 V2, ini ya, inner product U1 V2 dikali dengan U1. Ini tadi yang aku bilang, itu hasil dari proyeksinya gitu. Nanti perhitungan matematisnya seperti ini, didapat min 212. Min 212, ingat ini baru ortogonal. Jangan lupa dibagi sama panjang dirinya sendiri. Ini kan udah dapat min 212, berarti panjang dirinya sendiri kan min 2 kuadrat, ditambah 1 kuadrat, ditambah 2 kuadrat, bla 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 sama dengan 3. Ketika dibagi seperti ini, baru dia menjadi sebuah basis ortonormal. Nah, ya udah, terus berikutnya tinggal nyari U3 gitu. Basis U3 itu basis yang ortonormal. Sama aja rumusnya, cuma bedanya karena sebelumnya tuh ada dua vektor tadi kan, yang si U1 U2, nah berarti dia harus ortonormal terhadap dua vektor gitu, makanya dikuranginnya tuh ada dua, makanya diproyeksikannya dua. Kalau misalnya nanti ada 4 vektor, ya tambah lagi berarti di sini ada 4, bla 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 gitu. Kalau 5 ya ada 5 gitu. Sama seperti yang tadi aku bilang, lagi-lagi kalau sampai sini doang berarti baru ortogonal. Tapi kan dimintanya ortonormal, jadi sampai sini. Ini sebenarnya perhitungannya harusnya kalian udah bisa. Pokoknya ini tuh cuma inner product-nya, kayak inner product-nya yang aku udah jelasin tadi. Kalau matris tinggal, kalau misalnya ada gini A, B, C, D, E, F, ya udah tinggal A kali D, B, B, B gitu-gitu. Nah, terus ya udah dapetlah, baru setelah dibagi panjangnya dapat ini. Nah, terus ya udah, berarti kalau udah dapat ketiga hal tersebut, udah dapat basis ortonormalnya, di mana ini segini, segini, sama segini. Pokoknya kuncinya jangan lupa dibagi panjang dirinya sendiri sih, karena kalau misalnya nggak dibagi panjang dirinya sendiri, ya berarti kalian belum selesai, baru ortogonal. Gitu, belum ortonormal. Gitu. Nah, udah buat ruang satu kali dalam. Paling itu sih pertanyaan-pertanyaan yang seringnya keluar di UAS. Pokoknya ground speed tuh pasti ada sih dari tahun ke Iya, tahun. sudah fix banget sebelumnya. Nah, sebelum lanjut ke bab selanjutnya itu aku sediain sheet kalau itu anonimus juga, jadi teman-teman nggak boleh nanya di situ atau mau on mic sekarang, terserah. Kita tungguin aja kalau ada yang bingung dari penjelasan aku sama Dira. Soalnya tuh berkaitan sama apa lagi ya? Ortonormal, ortogonal, Grand Smith. Gue belum. Oh, emang gak ada yang nanya sih ya? Ya belum. Oh, lu ngomong sendiri.
Paling itu sih yang tadi Asa bilang, basis dan dimensi. Tapi itu gampang banget, kayak tinggal ini kan sih, tinggal di OBE. Ya. Itu lihat yang ada free variable yang mana, yang ada leading one yang mana. Itu ada di contoh soal, nanti kita kasih habis sekolah sih. Basis dan dimensi itu sebenarnya parameter aja sih. Jadi kayak udah selesai kalian OB, terus yang free variable yang mana, jadi parameternya gimana. Ya, Mungkin kita tunggu sampai 152 ya. Kalau nanti nggak ada, baru kita lanjut ke bab selanjutnya. Again. Oke, udah. Ya udah, lanjut aja deh. Oke, sekarang masuk ke bab yang paling fix masuk lagi selanjutnya, yaitu nilai eigen dan vektor eigen. Nah, jadi ini konsepnya dulu. Jadi apa sih nilai eigen sama vektor eigen? Ya sebenarnya definisinya agak penting lagi-lagi ya. Tapi mungkin untuk menggambarkan ini penting nih karena akan kepake. Jadi kalau misalnya eigen itu lambda gitu. Terus ya udah, eigen itu akan mempengaruhi, dia tuh kayak kelipatan suatu vektor aja sih. Misalnya dia panjangnya di antara 0 sama 1, ya dia akan membuat vektornya jadi uh, ya lebih mengecil gitu. Kalau misalnya dia lebih besar dari 1, akan memanjang. Kalau minus, balik arah gitu-gitu. Nah, ini contoh konsep konsep simpelnya. Jadi misalnya kamu punya vektor X, isinya 1 sama 2, terus dikasih juga nih matriks 3, 0, 8, 1. Ternyata ketika AX dikalikan, dia itu terkait sama nilai eigen sama dengan 3. Kenapa? Ternyata tadi tadi kan awalnya X itu 1, 2 kan. Terus ternyata dia bisa ternyata pas dikaliin hasilnya 36. Nah, 36 kan bisa disederhana itu. 3-nya dikeluarin jadi 1, 2. Makanya si A ini terkait sama nilai eigen sama dengan 3 gitu. Nah, terus ini prosedur mencari eigenvalue perlu diingat ya, karena nanti biar nggak kebingungan sih gimana langkah-langkahnya gitu. Jadi tadi kan yang ini kan, ini udah aku jelasin tuh di slide sebelumnya. Ternyata itu berguna. Itu akan menjadi rumus kunci kalian nih buat nyari eigenvalue. Tapi bedanya ya udah dipindah ruasin bla bla bla, dapatlah persamaan seperti ini. Nanti tapi nggak cuma sampai sini. Yang perlu dicari adalah determinannya. Jadi kamu yang perlu dicari tuh determinannya kayak gini. Dimana nanti tuh bakal ada sering penyebutan polinomial sama persamaan karakteristik. Bedanya persamaan karakteristik itu determinannya sama dengan 0. Kalaupun polinomial karakteristik itu cuma persamaan ininya aja. Nanti yang sebenarnya inti banget dicari, langkah untuk mencari eigenvalue itu ngebuat bentuk seperti ini gitu. Nih contohnya. Ini nggak penting. Ini nggak terlalu ya nggak terlalu penting. Terus ini hasilnya
So, Iya, lu mau jelasin? Apa enggak. gue? Nah, Enggak. ini contoh yang penting ada di eigen sih. Jadi vektor sama ruang eigen. Kita lanjut aja langsung ke soalnya sih. Jadi biasanya di UAS tuh kalian dikasih sebuah matriks, terus disuruh nyari nilai vektor basis buat ruang eigennya. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah tadi tuh yang udah Dira kasih tahu step by stepnya. Sebenarnya kan kuncinya itu kita nyari determinannya supaya bisa dapetin nilai lambdanya ya. Nah, jadi tuh mungkin teman-teman udah pada ngerti gimana cara nyari matriks eigen adalah matriks kita tuh dikurangin sama yang lambda ini kan, lambda identitas. Nah, didapetin makanya nanti kalian tuh nilainya ada si lambdanya di diagonalnya gitu. Nah, di sini tuh Dira pakai cari nyari determinan tuh pakai metode Cyrus Harus. Sarus. Nah, jadi determinannya itu ya udah setelah dapat nih nggak sampai situ kita kan mau nyari si lambdanya ya. Nah, gimana cari lambdanya itu adalah kita harus faktorisasi karena biar keluar tuh nilai lambdanya berapa gitu. Jadi pas sudah dapat lambda pangkat 3 min lambda pangkat 2 min lambda plus 1 itu tuh difaktorisasi. Nah, ini tuh kalian harus pinter sih buat nyari faktorisasinya. Karena kan kalau ini mah gampang ya, berarti kan faktorisasinya nggak jauh-jauh dari angka 1 sama min 1 gitu. Ini gimana kalau ada yang angka 5, angka 9, atau angka 18 gitu. Jadi kayak, tapi di Google, ini kalian offline apa online ya? Offline apa online? Offline, Kak. Offline. Ya udah, berarti gimana kalian sering-sering latihan buat canggih faktorisasi sih, karena kan lumayan mikir ya faktorisasi, sementara itu nggak bisa kita skipin gitu, karena itu buat dapetin lambda, buat dapetin nilai eigennya gitu. Nah ini nilai eigennya dapet deh 1 sama min 1 gitu. Nah boleh dir next. Nah, nggak sampai situ karena disuruh nyari basis eigen, itu tuh kita masukin nilai lambdanya ke dalam matriks gitu. Matriks yang tadi. Nah, ini tuh Dira pakai cara kayak gini sih. Dikurang dulu identitas sama matriks awalnya. Sebenarnya kalian bisa langsung masukin aja ke matriks yang udah ada lambdanya. Lambdanya diganti sama angka nilai eigennya itu juga bisa. Ini kalian udah ngerti ya? Ini. Ya, betul. Tinggal masukin juga bisa. Angkanya akan sama aja. Setelah itu baru diobein. Nah, basis eigen tuh apa sih? Basis eigen tuh sebenarnya dimensi sih, dimensi lagi-lagi. Jadi kayak di sini kan ada free variabelnya ya, free variabelnya dimisalin Dira sama S sama T. Terus ya udah, jadi dapetin deh tuh yang paling pojok kanan si dimensinya. Nah, ternyata berarti kalian nulisnya basis ruang eigen untuk si lambda sama dengan 1 adalah ya udah hasilnya. Nah, nggak sampai di situ. Kan ada satu lagi ya angka nilai eigennya adalah min 1. Nah, itu sama aja prosesnya. Sebenarnya yang harus hati-hati di eigen, aku ngerti sih, pasti menurut kalian eigen tuh gampang gitu ya kan. Karena kan basisnya ya pasti nyari determinan sama OB gitu. Kayak pas kemarin UTS aja gitu. Cuman, angka eigen kan banyak ya. Pasti nggak mungkin satu deh. Angka eigen tuh pasti nilai eigennya tuh 2 atau 3 gitu. Nah, takut kalian sudah lupa atau tiba-tiba tererror pas ngelakuin OB, nah itu harus hati-hati gitu. Nah, Betul. abis itu tadi tuh si soalnya tuh bilang kayak si lambdanya mau pangkat boleh next ya. Si lambdanya itu diminta pangkat 25. Nah, sebenarnya sebelum tadi kalian masukin ke dalam matriks, kalian masukin dulu si pangkat nilai eigennya pangkat 25 gitu. Tapi kan nih kalau pangkat 25 hasilnya akan sama-sama aja ya. Akan 1 sama min 1. Udah sih gitu, eigen tuh kayak gitu prosesnya. Dan nggak akan aneh-aneh sih kalau di UAS. Maksudnya kan kalian mikir takutnya dibikin apa gitu soal cerita atau apa. Tapi akan diminta aja kayak diminta nilai eigen, basis eigen, terus dikasih matriks kayak gitu. Gitu. Oke. Oh, terus nih, itu kenapa tadi kayak apa sih kan harusnya
mungkin secara logika harusnya dari awal nyari pangkat 25 kan, kayak yang Aksya bilang tadi. Tapi ini tuh ada teorinya guys, jadi namanya power of matrix gitu. Mana ya teorinya? Bentar-bentar. Itu Nah, tadi. ini power of matrix. Jadi sebenarnya yang akan berubahnya itu eigenvalue-nya aja. Eigenvalue-nya jangan lupa dipangkatin sesuai yang diminta nanti, tapi eigenvektornya tuh akan sama terus gitu. Kalau tadi kan Arsy bilang, iya itu satu, angkanya cuma satu sama min satu, makanya berubahnya nggak signifikan. Tapi nanti kalau misalnya kalian dapet kayak gini nih, dua, jangan lupa dipangkatin ya ininya, apa ya, dipangkatin sesuai yang diminta. Jadi lambdanya eigenvalue-nya 128, tapi nanti eigenvektornya akan sama persis gitu. Seperti itu. Oke lah kalau begitu. Habis itu yang lanjutan dari eigenvalue sama eigenvektor biasanya kalau di soal latihan tuh lanjut ke apa ya, diagonalisasi. Tapi kalau di UAS kadang dipisah sih karena terlalu panjang kayak kalau digabungnya. Diagonalisasi pokoknya intinya bentar. Diagonalisasi itu pokoknya intinya kayak ya kamu nyari inilah P-1 AP gitu. Misalnya kamu punya matriks P dapat dibalik sedemikian rupa sehingga P-1 AP adalah sebuah matriks diagonal. Dan terus matriks P kalau udah dibentuk ini dikatakan bahwa dia bisa mendiagonalisasi A gitu. Nah, terus sama seperti eigenvalue dan eigenvektor, diagonalisasi sebenarnya secara teori ada prosedurnya. Nah, bedanya kalau dari diagonal itu kalian harus nyari eigenvalue-nya dulu. Berarti nyari eigenvalue kayak tadi tuh yang pakai determinan lambda I min matriks sama dengan 0. Habis nyari eigenvalue kan baru ketemu eigenvektor. Habis nyari eigenvektor, nanti eigenvektornya tuh disusun jadi matriks kayak gini. Misalnya tadi eigenvektornya misalnya gini deh. 100, 101, 211. Nah, disusun jadi matriks kayak gini pokoknya. Nah, abis itu ya udah tinggal kamu masukin, udah ketemu P-nya. P itu matriks ini, terus P inverse sama A itu matriks awal yang diketahui, terus nanti tinggal dicek aja sih gitu. Itu cara prosedur mendiagonalisasi secara umum. Nah, ini contohnya sama kayak yang Arsya tadi jelasin sih. Pokoknya cari eigenvalue, pakai determinan lambda I min A, min apapun huruf yang di sini sama dengan 0, bla 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 bla. Jangan lupa kata Arsya tadi, kuncinya itu di faktorisasi, karena kalau faktorisasinya salah, ya proses kedepannya akan salah terus, mulai dari eigenvektornya, mulai dari terus ke diagonalisasinya gitu. Terus untuk determinan bebas tadi yang dibacain Alsya pakai Sarus, di sini aku pakai ekspansi kofaktor ya. Pokoknya yang menguasai kalian, yang kalian yakin kalian paling bisa pakai yang mana, karena si determinan kan pengaruh kan ke faktor. Nanti takutnya salah kalau nggak pede pakai cara tertentu gitu. Dapatlah eigenvalue 1, dapatlah eigenvalue nilainya 2, 1, habis dapat eigenvalue, kita nyari eigenvektor. Berarti di sini kan nyari eigenvalue yang sama dengan 2 dulu. Tadi kata Asya tadi, sama seperti kata Asya tadi, sebenarnya ini bisa langsung dimasukin ke rumus yang sini, tapi terserah ya seprefernya kalian gimana. Kalau aku tulis ulang, terus dapatlah matriks akhir seperti ini. Nah, jadi itu sebenarnya ada teorinya. Kenapa dari tadi pas nyari eigenvektor tuh selalu nulis null space? Aku lupa kalau salah itu ada teorinya di Howard Anton kalau eigenvektor itu terkait sama null space, makanya ketika dapat matriks akhir seperti ini, dia akan dibuat null space seperti ini. Maksudnya null space itu bisa mendengani 0 gitu. Nah, habis itu ya udah seperti biasa dong, di OBE-in, udah dapet nih, ternyata cuma nyisa row 1. Habis nyisa row 1, kan udah bisa dibuat dong persamaan. Kayak gini persamaannya kan, berarti ini 2x1 ditambah 2x3 sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena tadi ini dibuat null space. Ya udah, karena apa ya? Karena walaupun si X3 kan ada angkanya ya sebenarnya 2 gitu. Tapi dia nggak menjadi sebuah leading one karena
karena kayak ini tuh apa ya, dia tuh sejajar sama X1 gitu, jadi nggak dianggap, kecuali kalau X3-nya itu posisi angkanya ada di sini gitu, dia baru dianggap. Karena kalau kayak gini tuh ya overlapping gitu, yang akan digunain si angka pertama sesuai dengan aturan OBE waktu awal banget di Howard Anton. Makanya walaupun dia ada angkanya, dia tetap merupakan sebuah free variable. Apalagi si X2 dia nggak ada angkanya sama sekali, ya udah jelas dia free variable. Di sini X2-nya aku misalin S, X3-nya aku misalin T. Makanya nanti ini jadi 2X1 sama dengan minus 2T gitu kan. Coret-coret, dapatlah X1-nya sebenarnya min T. Nah, ini cara ngebuat parameter. Terus cara ngebuat parameter, sejujurnya dulu aku bingung, nggak tahu kenapa bingung, tapi ternyata gini cara, ya udah kamu buat nih X1, X2, X3 sama dengan tadi kan X1 udah tahu nih min T, dapat X2 dimisalin sendiri S, berarti ya udah tulis S. Terus X3 aku misalin T juga, ya udah makanya ditulis T di sini. Nah, gimana cara mecahnya? Caranya misalkan aku punya free variable 2, berarti harusnya kepecah 2 sama T. Kalau misalnya punya free variable 3, misalnya UVW ya, pasti harusnya ininya ada 3 kolom gitu lah ya. Nah, caranya ya udah keluarin aja nih S-nya. Terus lihat baris 1 kan nggak ada S, makanya ini 0. Baris 2 ada S, ini 1. Terus baris 3 nggak ada S juga, dia T0. Makanya jadi 0, 1, 0. Terus ya udah begitu pula dengan T. Oh, di baris 1 ada T tapi min, berarti ini min 1. Di baris 2 nggak ada T, adanya S, berarti ini 0. Dan di baris 3 ada T, di mana T-nya positif, berarti 1 gitu. Nah, dapatlah, ini namanya disebut parameter biasanya, dapatlah hasil kayak gini. Nah, berarti udah ketemu nih basis untuk ruang eigen yang terkait dengan lambda sama dengan 2 adalah ini dan ini. Nah, untuk selanjutnya sama aja prosesnya kayak gitu. Pokoknya akhir-akhirnya akan menjadi sebuah parameter, diawali dengan nyari null spesifik itu, dapatlah basis ruang eigennya segini. Habis punya basis ruang eigen, disusun. Jangan lupa disusun seperti ini. Nah, ketika disusun kan hasilnya ini tuh namanya biasa disebutnya matriks P gitu. Terus mungkin dulu aku juga bertanya-tanya nih, Kak, gimana kalau misalnya aku tuh nyusunnya terbalik-terbalik gitu. Misalnya teman aku nyusunnya P1, P2, P3, tapi aku nyusunnya maunya P3, P1, P2. Ternyata kata buku Howard Anton itu nggak apa-apa. Nanti yang ketukar-tukar itu cuma posisi mereka berdua gitu loh. Posisi antara kolom-kolomnya doang yang ketukar. Tapi untuk hasil akhirnya, maksudnya angka-angka yang di dalam sininya akan sama aja, cuma yang keacak tempatnya aja sih, tempat peletakannya gitu. Nah, habis itu kan matriks P-nya tadi udah dapet ya, sesuai yang udah disusun tadi. Kan kamu sebenarnya butuh nyarinya itu P-1 AP, P-nya udah dapet, ya udah nyari P-1 atau P inverse. Kalau kalian lupa cara nyari P inverse, itu nyari matriks inverse, caranya adalah matriks aslinya taruh di sebelah kiri, karena itu matriks identitas, terus di OBE-in sedemikian rupa sampai matriks identitas yang ada di sebelah kanan sini dia pindah ke sebelah kiri. Jadi tukeran tempat gitu loh, tukeran tempat nih, matriks identitasnya ada di kiri. Ini berarti artinya udah mendapat hasil akhir dari matriks inverse yang kamu mau cari. Di mana matriks inverse yang dicari adalah yang sebelah kanan, ini gitu. Ya udah disusunlah dengan urutan seperti ini. P inverse A itu matriks yang awal berarti kasih soal, sama P yang kamu udah susun di awal ini. Nah, ternyata dapatlah matriks kayak gini nih. Kuncinya buat tahu kalian salah apa enggak gitu. Nanti itu matriks hasil akhirnya banget pasti akan diagonal seperti ini. Sisanya 0,0. Kalau kalian nggak kayak gitu, berarti kalian salah sih harusnya ngitungnya. Terus, isi-isinya ini sebenarnya eigenvalue-nya. Jadi lihat ya, nih eigenvalue-nya kalian kan, nih, eigenvalue-nya tuh 2, di mana tadi 2-nya ada 2 kan. Terus eigenvalue-nya 1 gitu.
eigenvalue yang satu lagi 1. Nah, sebenarnya ini ngerjain aja. Jadi itu sebenarnya tuh isinya ini balik lagi ke eigenvalue kalian gitu. Pokoknya berarti intinya make sure aja yang kalian dapat matriks di akhir banget tuh harusnya seperti ini itu sih bentuknya. Gitu. Maksudnya kayak diagonal gitu. Kalau misalnya enggak mungkin ada miss di satu tempat. Terus ya udah, nah ternyata power of matrix yang aku bilang tadi yang kayak Asia tuh yang pangkat 25 bla 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 itu nggak hanya berlaku di eigenvalue dan eigenvektor tapi berlaku juga di diagonalisasi. Udah. Ini contohnya tadi. Asia apakah lu mau menjelaskan? Iya. Udah aja sih, Der. Power of matrix next aja. Oke. Nah, ini aplikasi Power of Matrix tadi sih. Kan misalnya ada pangkat 13 kan. Nah, ini tuh di rumus yang diagonalisasi. Nah, rumusnya itu kalau diminta A pangkat 13, yang kalian harus pangkatin itu adalah si D-nya itu. Jadi D pangkat 13, baru susunannya kayak P, D pangkat 13, baru P inverse. Berarti jangan kebalik ya, P inverse dulu baru P gitu. Nah, habis itu baru langsung dikali. Udah sih gitu. Nah, next year. Nah, ini tuh adalah multiplicitas eigenvalue. Ini tuh biasa juga ditanya. Kemarin aku lihat sama Dira ada di soal UAS sih, multiplicitas. Jadi multiplicitas tuh ada namanya apa? Geometrik, sama ada yang namanya di sini tuh algebraic. Nah, terus habis itu, apa sih multiplicitas? Jadi sebenarnya multiplicitas itu sebenarnya cara nulis aja sih. Kayak ini kan misalnya kalian udah dapet nih si polinomial atau si faktorisasi. Si lambda min 1, lambda min 2, pangkat 2. Nah, gimana cara nulis multiplicitasnya itu adalah, nih kalian keluarin kan, ini berarti kan lambdanya sama dengan 1 sama lambda sama dengan 2 kan. Nah, berarti mol dalam kurung 1 sama dengan 1. Nah, terus habis itu maksudnya sama dengan 1 sama dengan 2 ini adalah si pangkatnya ini. Berarti kan kalau multiplicitas 1, dia pangkatnya 1, terus multiplicitas 2, dia ada 2 gitu. Jadi pangkat. Gitu. Cuman cara nulis aja sih. Yes. Oke, next. Sebenarnya udah sih. Udah materi eigenvalue kayak gitu doang. Nah, sebelum kita lanjut ke bab terakhir, mungkin teman-teman ada yang mau nanya dulu, mau on mic atau mau di sheet, boleh. Kak, aku mau nanya dong. Boleh. Kan ini di rumus yang kakak kasih itu yang tentang eigenvalue itu kan apa? Bentar Kak. Lambda I kurang A kan. Terus aku pernah lihat yang A kurang lambda I itu sama aja nggak Kak? Sama aja. Nah, betul. Itu kayak tergantung kebiasaan kamu aja, tapi sama aja. Oh, oke. Makasih Kak. Ayo. Kan ada lagi yang mau nanya. Bisa tanya di sheet juga kalau malu-malu. Kalau eigen tuh apa ya, Dir, yang di UAS? Maksudnya kayak yang di apa-apain? Pegas. Mau jangan dibahas. Itu ada tapi Ya, eigen tuh nggak akan jauh-jauh nyari. Pokoknya pasti soalnya kayak ABC gitu sih, nyari basis, nilai, eigenfaktor gitu. Ini ada yang mau bertanya? iya betul. Terus paling kalau soal cerita tuh ingat yang aku ceritain konsep tadi tuh kayak sebenarnya eigenvalue itu kelipatan dari sesuatu gitu, kayak dia bisa memperpanjang vektor, memperpendek, terus ya gitu. Itu kayaknya deh kalau mau di aneh-anehin. Ini nanya ada tips buat faktorisasi nggak? Jujur gue kemarin ngerjain soal eigen terus ketemu faktor yang agak-agak, terus gue nyari di Google lagi. Gue nggak punya tips, jujur.
Cuma emang susah banget sih. Terus gue kayak nyoba ngeluarin lambdanya. Kan Iya. kadang ada yang pangkat 3 gitu kan. Iya itu dia. Gue Nah juga. itu gue nggak tahu. Kayaknya harus bener-bener banyak latihan deh. Kayak, Heeh. kita aduh, kayak kita sih. nggak can relate soalnya kan kita offline ya. Jadi kita online kan. Jadi kita nggak tahu gimana. Tapi yang jelas banyak-banyak latihan sih. Terus kayaknya tuh nggak akan jauh-jauh angkanya dari 1, 2, 3, 5. Pokoknya nggak akan angka gede gitu loh. Jadi kayak kalian sering coba-coba hafalin aja kalau nggak tuh faktorisasi dari apa terus angkanya apa gitu. Sebenarnya ada kadang tuh kalau kalian teliti baik-baik itu tuh misalnya ada yang pangkat 3 tapi nanti dia bisa dikeluarin jadi misalnya lambda min 1 terus jadi aduh ada susah jelasinnya gitu ya kayak Cuma di itu aja nih tulis. oh iya misalnya tuh awalnya pangkat 3 bla 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 bla. Nah, misalnya ini gue nggak tahu ya ngasal aja yang kayak tapi ternyata setelah kalau kalian otak-atik ternyata tuh bisa di kayak giniin lah jadi cuma sisa salah penghapus mana ya biasanya tuh nah selalu bisa dikeluarin salah satunya misalnya apa gitu misalnya gini Oh ya ya itu juga sering as. atau iya kayaknya memang harus banyak-banyak latihan sih Kalau latihan itu tips SMA ya SMA atau SMP dulu. Faktorisasi itu kan yang kalian lihat angka terakhirnya kan yang nggak punya koefisien. Nah dari angka misalnya tadi tuh angka 4 berarti kan dia nggak jauh-jauh dari angka 2 sama 2 kan. Kalau di apa namanya di Lazim apa namanya misalnya kalau 9 3 sama 3 18 berarti 2 9 apa dia namanya? Ya apa pokoknya perkalian dari angka si terakhirnya. Misalnya kalau PP tadi kan iya itu ya. KPK apa sih Bukan KPKFB, pokoknya kayak misalnya 8. 8 itu kan berarti 24 22 kan. Berarti kan nggak jauh-jauh tuh angkanya dari oh 2 kali 4 gitu itu kan. Itu kan karena faktorisasi perkalian gitu kan. Nah, itu kalian apa bongkar pasang dari angka terakhirnya aja misalnya kalau 9 gitu. Mana sih aku kayak gitu. Jadi tipsnya banyak latihan. Banyak latihan. kalau offline agak susah nih harus menggunakan kekuatan diri sendiri Betul. Mungkin toleransi dosen juga lebih rendah kalau offline. ya seperti itu Oke, mungkin lanjut dulu kali ya. oke lah kalau gitu Kalau lanjut ke apa namanya bab terakhir yang sebenarnya sering juga kemarin dibahas di UTS yaitu transformasi linear. Nah, cuman beda nih transformasi linear UTS sama UAS karena di UAS ada similaritas. Mungkin bisa langsung next nih. Nah, materi yang pertama itu adalah similaritas. Sebenarnya similaritas tuh mau lihat aja sih. Kan similaritas tuh berkaitan sama petik satu di atas itu loh. Kayak B sama petik satu di atas gitu-gitu kan. Nah, itu similaritas tuh pengen lihat itu gitu. Kayak apakah similar, apakah si B itu sama bukan B pangkat, B titik satu petik satu di atas itu mempunyai hasil yang sama. Itu tuh kayak gitu similaritas. Nah, sebenarnya aku juga similaritas tuh kemarin tuh nggak terlalu ngerti diagram similaritas padahal kata dosen aku tuh ini tuh adalah kuncinya gitu kayak soalnya kan similaritas tuh bolak-balik aja ya jadi kayak teman-teman kalau misalnya bisa nerjemahin diagram ini bagus banget cuman kalau aku tuh tipsnya kemarin itu adalah menghafal soal-soal similaritas karena soal-soal similaritas tuh terbatas gitu kayak apa sih namanya soal-soalnya tuh nggak akan jauh-jauh tipe-tipenya. Jadi aku ngafalin gimana cara ngetrit soal yang A, soal yang B gitu-gitu. Nah, mungkin aku langsung ngasih contoh soalnya aja next year. Jadi di sini tuh dikasih tahu matriks T, B, petik 1, B gitu kan. Dikasih tahu U1, U2, V1, V2, V3 gitu. Nah, gimana cara pengerjaannya dan apa yang diminta ialah dia tuh minta kayak kalau misalnya dia TU1 nanti hasilnya kayak berapa gitu. Nah, mungkin langsung next aja deh.
Jadi tuh agak zoom dir yang ke sebelah. Ya. Ya. Nah, jadi tuh ini tuh diminta kayak kalau misalnya jadi dikasih nih yang TX1, X2-nya itu dikasih. Jadi pas dimasukin tuh apakah hasilnya seperti apa gitu. Itu tuh simulasi tuh minta kayak gitu. Nah, di sini kita langkahnya adalah masukin si U-nya. Jadi V-nya tuh adalah nanti V-nya nanti jelasin. U-nya dimasukin dulu ke dalam fungsi si TX1, X2 ini. Tadi kan si U-nya itu adalah U-nya tuh 1 sama 3 kan. Nah, tonton bisa langsung masukin aja. Berarti 1 ditambah 2 kali 3. Berarti 7. Terus habis itu min 1, 0. Dapat nih TU 1-nya. Nah, setelah itu apa sih yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah dari fee yang udah disediakan, V1, V2, V3, kayak jadi berapa gitu loh TU satunya. Nah, itu tuh adalah kita OB sebenarnya, tapi OB-nya adalah, aku nih misalin sih K1, K2, K3. Nah, apa yang aku misalin itu adalah, ini dalamnya tuh V. Jadi V1, V2, V3 ini sama kan angkanya 111, 220, 300. Nah, ya udah yang kita lakukan adalah kita OB-in. Jadi dari matriks tadi ini berarti CV-nya tuh jadi matriks, terus 7 min 1 0-nya tuh jadi yang dicari nanti gitu. Hasilnya berapa setelah di OB gitu. Nah, udah kan, udah aku lakukan OB, dapat nih yang paling pojok kanan dir hasilnya. Nah, ini hasilnya. Dia bisa ketemu hasil. Jadi nggak ada parameter. Nah, sebenarnya mau nyari itu sih pertanyaan soal ini. Jadi hasilnya kan 0, min setengah sama 8/3. Dapat nih K1, K2, K3-nya. Nah, berarti tuh si TU1 tuh berapanya si V gitu loh. Nah, jadi ini dapetin berarti min setengah V2 ditambah 8/3 V3. Nah, itu sih gitu aja. Cuman nih, ini aku nggak nyelesain yang ini nggak sampai sini ya guys. Jadi abis itu tuh ada TU2-nya. TU2-nya berapa? Berarti TU2-nya enggak dir, aku nggak ngasih. Nggak ada. TU2-nya itu kalian berarti ngubah 7 min 1 0-nya diganti jadi 620 gitu. Nah, gimana cara gantinya? Nanti kalian selesai pakai OB gitu. Nanti ini buat kalian latihan gitu. Hasilnya gimana? Sebenarnya soalnya kayak gitu sih, kayak dikasih fungsi, terus dikasih banyak angka, karena ini kan banyak angka ya, ada U sama V gitu. Gitu. Kalau similaritas. Soal similaritas ternyata mirip sama nanti ada next. Iya kan dia masuk di transformasi soalnya. Iya, mirip-mirip semua. Boleh dia langsung next. Nah. Ini aku ya? Nggak tahu, bentar. Nanti. Nggak deh, aku kernel. Oh, dua. Ya. Oke lah kalau gitu. Jadi, terus ya udah sih ini mah definisi kayak dulu aja. Transformasi linear itu adalah kalau ketika dibuktikan harus memenuhi syarat yang ini, terus dia punya sifat ini, udah gitu. Habis itu, nah yang ditekenin di bab 8 bedanya sama bab yang dulu tuh pas UTS, dinekenin itu tadi yang Asya, similaritas, one to one sama on to. Jadi kalau one to one sama on to bedanya seperti ini. Wait. Nah, kalau on to atau surjektif, jadi misalnya kamu punya map transformasi yang memetakan dari Rn ke Rm gitu. Bentar. Gue mau jawab sesuatu dulu sih. Kenapa? Gue mau jawab sesuatu penting dulu. Sebenarnya transformasi tuh ngulang UTS sih. Soal-soalnya tuh kalian pasti familiar kalau udah kalian buka-buka soal UTS. UAS tahun lalu. Itu dia mirip-mirip gitu. Oke, sekarang gue bisa lanjutin. Nah,
Pokoknya contohnya ditransformasi memetakan Rn ke Rm gitu kan. Terus kalau surjektif atau onto itu tiap titik yang ada di Rm ini harus dipetakan sama Rn. Maksudnya apa? Jadi misalnya kamu ada titik B di sini. Nah, dia tuh harus punya pasangan nih di Rn-nya. Misalnya X, aku gambarin. Nah, di sini C. Ya C harus punya pasangan di apa? Di Rn itu sama Y gitu. Terus kalau misalnya di sini ada titik lagi D misalnya, ya dia juga harus punya pasangan di sini entah titik apapun itu. Nah, terus kalau onto itu boleh berdua pasangannya. Misalnya ini B. Ternyata B juga dipetakan oleh Z. Boleh juga. Itu kalau onto ya. Nanti kalau one-to-one kelihatan bedanya. Pokoknya asal si RM ini punya pasangan, kayak apakah pasangannya di Rn 2 atau 1 atau 3, bodo amat. Pokoknya dia punya pasangan gitu. Terus si onto itu benar-benar setiap titik yang ada di sini tuh punya pasangan, nggak boleh misalnya di sini ada titik, terus di sini ya pokoknya nggak boleh setengahnya doang tuh yang punya pasangan, benar-benar harus sebulat-bulat ini punya pasangan gitu. Nah, kalau injective atau one to one bedanya, nah ini yang tadi aku bilang kan, kalau yang onto si B ini juga boleh dipetakan oleh Z, boleh juga sama X, jadi boleh kasarnya pasangannya boleh dua. Tapi kalau one to one dia nggak boleh, kayak misalnya ini B udah pasang sama X, ya kalau mau dipasangin lagi sama Y nggak boleh, Y-nya harus pasangan sama misalnya C. Jadi makanya di sini definisinya one to one if each B di Rm is the image of at most one. Dia malah at most, kalau ini at least one. Terus kayak yang aku bilang tadi, kalau onto itu benar-benar harus bulat, selingkaran-lingkarannya nih punya pasangan. Kalau one to one boleh aja kayak cuma setengahnya. Nah, maksudnya gimana kalau ditranslasikan ke dalam tulisan tuh kayak gini. Ini kan RM ya, ini RN. Ternyata di RM itu ada angka 1, 2, 3. Di RN cuma punya 1, 2 ya. Berarti kalau kayak gini secara definisi bantuan ada salah satu yang nggak punya pasangan dong, karena kan masing-masing cuma boleh punya pasangan 1. Dimana ternyata yang nggak punya pasangan ini 3. Jadi yang berpasangan ini cuma 2 ini. Nah, kayak gini, kalau kayak gini one to one nggak apa-apa, tapi kalau on to nggak boleh. Gitu. Nah, terus kalau secara matematis gitu gimana dilihatnya? Misalnya kamu punya matriks A kayak gini, terus ditanya apakah ini injektif atau surjektif, apakah onto atau one to one. Kalau ciri surjektif itu ada pivot position in each row. Nah, benar dong ada pivot positionnya nih 1 sama 2. Kenapa kok si 2 tetap dibilang pivot padahal dia angkanya 2 ya? Karena ya sebenarnya tinggal dibagi aja sih, dibagi 2 udah jadi 1 sama 9/2, udah jadi leading one gitu kan. Terus kayak kenapa padahal kan di sininya kenapa dia tetap dianggap pivot position padahal posisinya bukan di sini gitu. Kalau kalian ingat OBE, hal itu nggak apa-apa gitu. Yang penting si angkanya ini lebih di kolom yang lebih tinggi, di kolom yang lebih kanan daripada row sebelumnya. Ini kan row sebelumnya di kolom, angkanya ada di kolom 1. Terus row kedua angkanya di kolom 3 yang memenuhi dong. Terus walaupun nanti ternyata ada angkanya baru dimulai di sini, terus ini 0, ya tetap dianggap pivot position. Pokoknya asal angka yang berada di row bawahnya itu pertama syaratnya lebih kanan dari angka di row sebelumnya, dan sebelum angka yang tertulis tuh 0 gitu. Itu sih syarat syarat untuk pivot position. Dan terus kenapa ini nggak injektif? Injektif tuh tadi one to one. Ternyata ada free variable. Pokoknya ingatnya itu kalau surjektif itu harus ada pivot position. Terus kalau injektif itu akan injektif asal nggak ada free variable. Kenapa ini ada free variable ya? Ini ada X4 itu. X4 yang punya pivot position kan cuma row 1, row 2.
tapi ada X4 tuh, Mbak. Jadi X4-nya akan menjadi sebuah free variable, di mana hal tersebut nggak memenuhi persyaratan injektif gitu. Nah, terus ini ada komposisi transformasi linear. Apa ya? Ini sebenarnya aku nggak nemuin soalnya di UAS sebelumnya. Yang nemuin soal itu yang mirip-mirip Asya tadi. Tapi pada intinya komposisi transformasi linear itu biasanya diminta ada transformasi 1, 2, 3 atau bahkan 4 kali ya. Terus kamu disuruh ya udah gabungin keempat transformasi linear tersebut, terus dicari gimana matriks standarnya. Kalau yang digambar ini cuma 2, jadi ada T2 sama T1. Tapi kan dia mintanya petain T1. Harusnya kan secara urutan T1 dulu ya, baru T2. Tapi kalau komposisi transformasi linear, kalian harus ingat itu dibalik. Jadi yang akhir dulu baru ke awal. Jadi T2 lingkaran T1 gitu. Nanti kalau ada T3 berarti T3, T2, T1 gitu. Nah, ini visualisasinya. Terus nah, ini contoh soal transformasi yang sering keluar di UAS. Tapi ini aku udah waktu itu dari PR nggak usah deh. Jadi kamu punya nih sebuah set, misalnya vektornya vektor 1-nya 1,1,1, vektor 2-nya 1,1,0, vektor 3-nya 1,0, bla bla bla. Nah, jadi itu terus kamu punya transformasi yang memetakan dari R3 ke R3 lagi. Terus diketahuin TV1 segini, TV2 segini, TV3 segini. Nah, yang ditanya adalah coba cari rumus untuk T, X1, X2, X3, terus abis ketemu rumusnya, masukin nih ketiga angka sini hasilnya berapa, gitu. Nah, caranya adalah, pokoknya ini yang diketahuin kan, vektor-vektor yang diketahuin tadi. Nah, pokoknya tuh langsung kamu bentuk bentuk seperti ini. Ini kan vektornya ada 3, V1, V2, V3. Makanya ini dikali A, B, C. Kalau misalnya ada V4, ya udah berarti A V1, B V2, C V3, D V4 gitu. Nah, pencet. Pokoknya langkah pertamanya, setiap ada soal modelan kayak gitu, buatlah seperti ini. Nah, dari sini yang mau kita cari apa? Nilai A, B, C. Nah, kalau kalian ingat soal yang Asya bahas tadi, itu sama. Kalau Asya nyari tadi K1, K2, K3. Aku namanya A, B, C. Nah, terus ya udah dimasukin lah, dapat kayak gini. Dari sini kan, nih sebenarnya udah dapat. Itu satunya X2, X3, gitu kan. Kalau mau ditulis kirinya, X1-nya 9A plus B plus C, X2-nya AB, kayak gini. X3-nya 9A. Ya udah dapat seperti itu. Ya udah, seperti biasa lah pasti kalian bisa, aku percaya kayak tinggal substitusi, dapatlah A-nya sama dengan X3, B-nya sama dengan X2 min X3, C-nya sama dengan X1 min X2. Nah, tadi kan goal kita untuk membuat seperti ini untuk nyari A, B, C-nya kan, berarti udah ketemu nih. Habis ketemu, ya udah substitusiin lah kebersamaan awal. Kayak gini. Oke. Ingat kalau yang awal tadi kan A-nya, ini A, ini B, itu kan diubah kan. Nah, habis itu, lihat deh di sini persamaan itu ini belum ada T-nya. Harusnya kan tadi kalian nyarinya kayak gini kan. Tapi perhatiin yang aku buat ini tidak ada T-nya. Nah, akhirnya ya udahlah, habis kalian masukin A, B, C ke persamaan awal, dapat ini, masukinlah si transformasinya. Ini T, X1, X2, X3 sesuai permintaan soal. Nah, masukin juga T-nya ke yang kanan. Nah, mungkin kalau aku tips gampangnya, pokoknya si T-nya ini nih akan nempel ke V atau vektor yang diketahuin. Makanya ini aku setelah itu nulisnya X3 TV1, X2 min X3 TV2, X1 min X2 TV3. T-nya aku tempelin ke vektor-vektor yang ada. Nah, terus kalau kalian ingat di soal, tadi kan kita baru tadi kan sebenarnya awal-awal yang ABC itu kita baru ya pakai ininya,
Nah, ternyata seiring proses pencariannya, ini tuh juga kepake tadi buat yang TV1, bla 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 bla. Nah, si yang TV1 itu substitusiin lah ke sini. Bla 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 bla, dikali-kali dapatlah kayak gini. Salah. Sorry, ternyata kayak gini maksudnya nih. Nah, abis kayak gitu, kan kita mau ditanyanya apa ya? Ditanya tuh kayak rumusnya gitu. Masa lu mau ngasih rumus berantakan kayak gini sih? Enggak kan? Ya udah, akhirnya aku rapiin lagi. Yang X1 dikeluarin X1, X2, X3-nya, barulah jadi rumus rapi kayak gitu, kayak gini. Jadi kalau kalian ditanya, tadi kan ditanyanya rumus ini ya. Ya kalau bisa ngasihnya tuh berupa hasil yang rapih sih, karena itu rumus gitu. Terus selanjutnya, kalau udah tahu rumusnya, diminta juga kan untuk nyari ketika X1-nya 2, X2-nya 4, X3-nya min 1. Ya udah kalau ini mah tinggal substitusi, terserah lah mau substitusi ke sini, ke mana kan hasilnya akan sama aja. Ya udah 15 min 9, hasilnya 15 min 9 min 1. Pokoknya kalau ngasih rumus yang rapi. Udah gitu aja. Nah, ada lagi sih sebenarnya. Ini tuh kayak tadi tuh soal yang di PR kalian yang aku contohin bahasa Inggris tadi. Terus aku lihat ternyata di soal UAS tahun lalu ada yang mirip, tapi beda tipis gitu. Nih, sama kan kamu kalau tadi dikasih taunya V1, V2, V3, dan itu langsung ditulis kayak gini aja. Segini, segini, sama segini. Nggak pakai V1 sama dengan bla bla bla. Terus dikasih tahu juga hal yang kalau di soal tadi hal ini tuh mirip TV1, ini mirip TV2. Cuma bedanya ya namanya UAS ya. Dikasihnya lebih complicated lah. Ini rumusnya 1 plus X, ini juga X-Xan gitu kan. Nah, terus sama ternyata apa ya? Dimintanya itu nyari rumusnya. Kalau yang tadi itu rumusnya gampang gini. Jadi bikin bingung kan kok pertambahan ternyata cara ngertiin itu sama aja gitu. Kalau kalian udah, jadi menurut aku, saran aku, kalau kalian mau latihan dari dasarnya itu soal yang tadi ya, yang bahasa Inggris, baru ke sini sih. Nah, kalau diperhatiin langkahnya ternyata sama. Karena kalian mau nyari rumus ini, yang perlu dilakuin adalah kayak Alsya dan kayak yang aku lakuin tadi. Tadi kan aku pakai ABC kan, aku tulisnya AV1, AV2, AV2, BV2, CV3. Di sini aku pakainya K gitu. K1, K2, K3. Dan gara-gara tadi kan V1-nya tuh sama dengan angka, V2-nya sama dengan angka, V3 sama dengan angka. Tapi di soal yang ini, dikasihnya seperti ini, makanya K1-nya dikalinya kayak gini, K2-nya dikalinya kayak gini, K3-nya dikalinya kayak gini. Nah, terus ingat, setelah dibuat persamaan kayak gini, goal kita, tujuan kita untuk membuat persamaan seperti itu adalah nyari nilai K-nya. Itu tujuannya, nyari nilai K-nya. Habis itu ya udah tinggal dikali-kaliin lah seperti biasa, terus dapat deh persamaan kayak gini. Jadi gimana cara buat cara ngebentuk persamaannya kayak gini, kayak gimana? Kan dapat hasil akhirnya seperti ini kan. Terus sebenarnya hasil akhirnya kayak gini. Terus lagi-lagi rapihin. Ini kan kamu punya variabel X, terus yang nggak ada variabelnya sama X kuadrat. Ya udah, di yang bagian sini nih, aku pisahin yang nggak punya variabel, ya digabungin sama yang nggak punya variabel, yang variabelnya X juga digabungin sama yang variabel X, yang variabelnya X kuadrat digabungin juga. Nah, terus dibuatlah persamaan biasa. Ini K1 plus K3 sama dengan 1 dari mana? Lihat ini aja sih. Ini kan yang nggak punya huruf kan angka 1 kan, makanya sama dengan 1. Terus ini nih K-1 min K2 plus K3 dia punya variabel X, di mana variabel X ini nilainya min 1 di sini, makanya sama dengan min 1. Begitu pula juga dengan K2 min K3. Dia punya variabelnya X kuadrat. Di sini koefisien X kuadrat adalah 1. Makanya seperti ini, bla 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 bla. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian nggak mau ribet ya bisa aja di apa ya, ini kan bisa disubstitusi manual kayak yang aku lakuin tadi.
Tapi bisa juga kalau mau di OBE-in. Makanya ini aku OBE-in aja gitu buat kalian biar lihat ada dua cara. Di OBE-in hasil akhirnya sama. Dapat nilai K1, K2, K3. Sama kayak soal sebelumnya. Tadi aku juga dapat nilai A, B, C. Bedanya ini K1, K2, K3. Kalau udah dapat K1, K2, K3, yang harus lakuin adalah substitusi K1, K2, K3-nya sini. Nanti akan jadi seperti ini. Oke. Terus persis kayak tadi juga nih, ini aku nulisnya belum ada T-nya gitu. Tapi kan kita mau nyari rumus T ya. Justru poinnya nyari rumus transformasinya. Makanya di sini aku taruh T, yang kanannya juga harus ada T. Gimana? Biar nggak bingung. Ingat T-nya nempel sama yang diketahuin. Yang diketahuin awal kan tadi 1 plus X, ini sama ini. Makanya T-nya nih aku tempelin ke sini, T-nya tempelin ke sini, T-nya tempelin ke sini gitu. Terus tadi juga di soal tuh udah diketahuin kalau nilai nggak bisa dihapus. Di soal tuh udah diketahuin kalau nggak bisa dihapus. Udah diketahuin kalau misalnya nilai T 1 plus X tuh sama dengan enggak, ini nggak aku masukin karena dia dikali 0, jadinya aku tulis 0 aja. Terus T min X plus X kuadrat tadi diketahuin 1, 2, 0, tapi ingat di sini ada 2, makanya dikali 2 sama juga dengan ini, nilai T bla 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 yang udah diketahuin terus dikali 1, makanya kayak gini. Terus dapat deh, jadi rumus transformasi linear 1 min X plus X2 adalah segi B. Itu jadi secara singkat untuk merangkum, ubahlah ke yang tadi yang ada huruf A, B, C atau K1, K2, K3 bla bla bla. Setelah nemuin huruf-huruf tersebut, substitusiin ke persamaan yang awal. Habis itu kalian harusnya udah dapat. Habis disubstitusiin, taruh huruf T-nya tempelin sama yang diketahui di soal. Habis itu udah dapat rumusnya. Itu sih secara singkat 3 tahapannya. Begitu. Dia nggak bisa dia. Oh, udah. Oke, ini materi terakhir. Tapi ini paling gampang kok. Dan syukurnya juga keluar di UAS. Yaitu kernel sama range. Nah, ini kan kayak dimensi sama rank ya. Coba langsung aja dir ke contoh soalnya. Oke. Iya. Oh, dia di slide. Tadi slide berapa ya? 9. Lemot banget. 69. Nah, oke. Nah, jadi dikasih sebuah persamaan. Nah, ini kita ngebikin jadi matriks. Karena diminta adalah si kernel sama range, sama nulitas, sama rank-nya. Jadi itu biasanya juga gitu tuh, tadi kemarin aku lihat sama Dira di contoh soal UAS tuh diminta 4 itu, kernel, range, nulitas, sama rank. Karena dia satu operasi dan satu cara juga, satu proses gitu. Nah, ini kita lakuin aja OB seperti biasa. Jadi kan habis ditransfer jadi matriks, dia kan jadi 1, 1, 1, 0, 2, 0, min 1, min 1, min 1. Nah, habis itu kita OB-in. Habis itu next aja deh. Nah, setelah dapat hasil OB-nya, didapetin nih, ternyata dia punya dimensi atau dia punya free variable di kolom ketiganya. Nah, setelah itu kita tuh bikin dulu sih dimisalin gitu. Jadi X min Z sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan Z. Nah, di sini Dira misalin Z itu sama dengan S. Ini tuh adalah si free variable-nya maksudnya. Ini kan bikin parameter. Nah, tapi kita udah tahu nih, rank-nya itu sama dengan 2. Jadi beda nih ya, rank sama range. Jadi kalau rank itu tuh adalah berapa banyak free variable di matriks ini. Ini kan ada 2 free variable ya. Nah, kalau rank-nya udah dapat, nulitasnya juga pasti udah dapat karena rank tambah nulitas sama dengan jumlah kolom. Nah, berarti kalau rank-nya 2, nulitasnya sama dengan 1 kan. Nah, habis itu kita dapat nih rank sama nulitasnya. Nah, itu yang diminta lagi adalah range sama kernel. Nah, range itu adalah si kolom yang punya leading one itu asalnya berapa. Jadi,
itu kan si kolom 1 sama 2 ya. Kolom 1 sama 2 tuh asalnya adalah 111 sama 020 nih kan. Nah, udah tuh dapet range-nya. Terus karena adalah apa? Karena ada dimensi. Jadi kita udah tahu berarti dimensinya kan tadi ya yang dimisalin Dira Z sama dengan S. Berarti udah dimensinya 101. Udah deh, dapat range sama char. Biasanya soal ini itu kan soalnya ini gampang ya. Nah, dibikin-bikin susah tuh N kali M-nya tuh banyak gitu. Misalnya kayak 4 kali 5 atau 4 kali 4 gitu-gitu loh. Jangan dibikin susah. Karena kan berarti proses OB kalian tambah panjang kan gitu. Tapi ya caranya akan seperti ini. Ini ada kok di UAS. Jadi lumayan lah buat kalian bisa menjawab. Udah sih kalau dari realitas dan dari bab ini cuma sampai sini aja. Mungkin langsung tanya jawab terakhir. Teman-teman ada yang mau nanya? Ini ada yang nanya nih. Kak, mungkin nggak di matriks ada pivot position di tiap row sekaligus nggak ada free variable. Mungkin nggak materi pivot position tuh. Bisa. Tiap row ada pivot dan nggak ada free variable kan? Kayak gini dong. Ini pivot nih. Angka 1, 0, 0, 2. Jangan-jangan. Ya, kamu semua kamu semua ringkasan gue. Nih, misalnya kamu pengen ini. Tapi syaratnya, bentar dulu. 1, 0, 0. Ini, kalau seperti ini tidak, ini pivot position semua dan free, nggak ada free variable gitu. Tapi kalau misalnya ini pivot semua. Oh, maksudnya tadi itu nanya terkait apa ya? Ini nih. Kak, mungkin nggak yang on to sama one pivot position di tiap row sekaligus. Kak, kata lu? Mungkin nggak di matriks ada pivot position di tiap row. Bisa kayak gini contohnya. Tapi kalau udah seperti ini nih, ini udah ada free variable. Aduh, menulis ini. Ya. Berarti lo apa? Iya, gue salah klik. 1. Ini tadi gue nanya apa ya? 0. Nah, kelihatan tidak beda ya. Itu ada free variable-nya. Karena ini variable. Kak, kapan kita pakai OBE dan kapan ntar nomor 2 digabung sama nomor 4 aja kali ya biar ketahuan. Nomor 2 gabung. Oh, itu kan berkaitan tuh. Oh. Nomor 3. 2 bukannya tadi udah jawab? Oh, takutnya kurang jelas nanti di follow up ke nomor 4. Oke. Nah, kapan kita boleh pakai OB dan kapan boleh aljabar biasa? Apakah mau buat UAS sekarang OBS semua sih. Ya nggak sih, Dir? Gue rasanya OBS semua. Kalau menurut aku sebenarnya nih, kata-kata dulu. Sebenarnya goal antara OBE sama aljabar biasa itu kan sama ya, untuk memecahkan suatu persamaan linear. Cuma mungkin kalau kalian pakai aljabar biasa, maksudnya yang kayak gini nggak sih, Sya? Misalnya X1, X2, 2, X2, X3 gitu kan. Ini aku nyebutnya aljabar biasa ya. Kalau pakai hal kayak pakai modelan seperti ini,
kadang dia tuh lama. Kalau misalnya kalian variabelnya udah sampai 4, sampai X5, X4, makanya lahirlah OB gitu. Jadi OB itu sebenarnya tujuannya untuk memudahkan kalian melakukan operasi persamaan sistem linear. Jadi sebenarnya boleh dipakai kapan aja, cuma itu tergantung kaliannya gitu loh. OBE itu sebenarnya tujuannya untuk mudahin kalian gitu. Jadi sebenarnya boleh kapan aja. Cuma aku nggak tahu ya, mungkin tergantung dosennya juga, tapi lebih baik OB karena tujuan pembelajaran aljabar linear itu kalian bisa melakukan pemecahan dengan OBE gitu sih. Apakah Asya ada tambahan? Aku setuju sih. Tadi karena aku jawab OB terus karena dosen aku tuh mintanya bentuknya tuh pakai OB gitu. Karena mungkin yang tadi dia bilang kan, tujuan dari Allen itu buat niat OB itu. Iya, jadi sebisa mungkin pakai OB aja terus sih. Itu mau jawab nomor 4 dulu apa follow up question dulu deh? Soalnya nomor 4 ada pertanyaan juga masuk ke itu nanya terkait subjektif injektifnya. Bentar. Aku kan lupa. Enggak sih cara mas. Terus slide berapa ya, Syah? Ini subjektif injektif. Subjektif injektif. Oh, jadi itu sebenarnya ada syaratnya nggak cuma 2 itu tuh untuk subjektif sama injektif. Nih, aku kayaknya lupa skip tadi. Jadi kalau nemu kayak gitu dipastiin lagi syarat nih. Ini kalau si one to one atau gue lupa one to one itu subjektif atau one to one atau injektif, syaratnya tuh selain yang tadi yang aku jelasin pivot sama free variable, dia harus linearly independent, determinan yang nggak boleh sama dengan 0, sama terakhir sih nggak punya free variable. Kalau onto itu ada pivot position, terus apa ya, harus spanning juga. Jadi tadi yang visualisasi free variable dan pivot position itu cuma visualisasi sederhananya aja, tapi masih banyak syarat-syarat lainnya seperti yang ada di slide yang aku tunjukin ini. Cuma kalau terkait UAS, itu tuh kurang keluar karena terlalu sederhana. Itu sih paling yang keluar tuh yang kayak yang Asia jelasin, yang kayak aksen-aksen. Kemarin aku cek one-to-one, ada nggak sih? Ada. Tapi bareng sama pertanyaan lain nggak sih, Dit? Nah, iya. Kayaknya ada di soal latihan masalah. Nanti mungkin kamu bisa. Tapi cuma satu paket nggak sih, Dit? Kita nggak nemu lagi tuh yang one-to-one. Soalnya one-to-one tuh kan udah di yang UTS kan ya? Kan sering ada di UTS. Jadi pas UAS tuh enggak. Berarti jawabannya yang nomor 2, dicek syarat-syarat lainnya juga yang linearly independent, determinan, gitu-gitu sih. Kan aku jawabin dulu yang free variable itu apa sih? Free variable tuh, Dir, boleh ke soal yang terakhir kali tuh slide berapa ya tadi? Yang tadi terakhir kali, karena ada yang nanya juga. Nah, ya ini. Nah, free variable tuh maksudnya dia nggak punya leading one, alias pas setelah di OB, kan sebenarnya tujuan kita OB tuh biar dia jadi itu kan, ibaratnya apa ya, identitas gitu kan, jadi kayak 100, 010, 001 kan. Sementara tuh di kolom terakhir dia nggak bisa kan, dia nggak ada si angka 1 buat yang di akhirnya gitu. Nah, itu yang ditulis Dira. Nah, berarti dia jadinya free variable, jadi dia nggak ada leading one. Jadi itu pengertiannya. Jadi free variable itu kolom yang nggak punya leading one. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan, tulis aja di jawaban. Nah, terus ini ada pertanyaan yang masuk di Zoom aku, nanya kalau soal ini dimensinya lihat dari mana. Jadi kan ini udah dapat ya. Jadi si X itu sama dengan min Z sama dengan 0. Berarti kan X-nya sama dengan Z. Z tuh maksudnya si kolom ketiga ini kan. Kolom ketiga yang punya min 1 di baris awalnya ini. Nah, ya udah sih. Ini Dira misalin Z itu sama dengan S. Nah, habis itu udah deh kita bikin dimensinya. Kan cara bikin dimensi tuh si X, Y, Z-nya tuh sama dengan
di sini adalah berarti X-nya kan sama dengan Z ya. Tadi kan udah dapet X sama dengan Z, Y-nya nggak ada, 0, terus Z-nya 1. Gitu. Jadi langsung aja 1, 0, 1. Ini cara bikin dimensi pada umumnya sih. Gimana kamu nge-translatein yang nggak punya leading one itu tuh dimisalin. Mungkin Terus kalau nih, ada, lanjut apa dia? oh tadi ngomong apa ya? Oh, sama free variable mungkin tricky-nya tadi kan jawabannya yang nggak punya leading one. Nah, sebenarnya kalian juga harus tahu lagi definisi leading one apa gitu. Leading one, kalau kalian mau baca lengkapnya ada di Howard Anton bab 1 itu definisi leading one kalau nggak salah. Tapi kalau dari sini, kenapa ini nggak dibilang leading one? Karena, jadi ya jelasin deh. Karena syarat leading one itu yang aku bilang tadi, kalau misalnya di row 3 nih posisi dia, berarti leading one-nya itu harus lebih kanan dari angka 1 di row atasnya. Ini kan udah ada di kolom pertama, ini di kolom 2. Berarti kalau dia mau jadi leading one, harus di kolom ketiga. Gitu. Terus syaratnya, angka depan leading one itu harus 0 atau nggak harus 0. Nah, makanya gitu deh pokoknya kalau misalnya sampai penjelasan yang free variable itu kalau dia nggak punya leading one, untuk penjelasan lengkapnya ada di buku Howard Anton nomor 1, bab 1 kalau salah, itu ada banyak banget syarat leading one dan kayak contoh-contoh bentuk row reduce echelon form kalau salah, itu kalau kurang jelasin lah. Oh, dimensinya ada. Nih. Kalau dimensi aku ada contoh soal lagi nih. Gua share. Bener. Ini sambil lanjut dulu sih. Ada Mungkin nanya kalau OB itu lanjut sampai kapan, Kak? Misalnya lanjut sampai kapan? Lanjut matkul apa lanjut kerjainnya ya? Kayaknya lanjut kerjainnya sih. apanya? Apa? Maksudnya lanjut kerjainnya. Oke. Lanjut. Atau berhenti nge-OBE-in sampai kapan gitu? Selesai alin. Apa sih maksudnya gimana? Sampai. Ini tuh yang contoh leading one itu. Nih, dimensi. Jadi sebenarnya dimensi, iya bener kok, dimensi itu yang kayak kamu bilang, dimensinya 3, dimensinya 2. Nah, terus tadi tuh maksud Asya vektornya itu berarti kan vektornya cuma 1 gitu kan, Sya? Itu tuh karena di soal tuh dimensi yang diminta adalah dimensi ke apa yang di PPT deh. Dimensi yang diminta tuh dimensi kernel. Kernel kan juga punya dimensi ya. Dimensi kernel. Sebenarnya juga ada sih soal yang minta dimensi itu. Nih. Tapi nanti dibilang gitu sih. Permintaannya apa? Kalau soal itu bilangnya apa? Dimensi. Bilangnya dimensi kalau misalnya kernel itu dia pasti berupa vektor. Tapi kalau nulisnya benar-benar dimensi, benar yang kayak cuma 3 dimensinya, 3 dimensinya 2. Kayak gini contohnya. N itu jumlah kolom. Pokoknya kan ini diketahui seperti ini, ya udah obein, terus dapatlah hasil akhir kayak gini. Dimensi kan itu N kurang R, di mana N itu adalah jumlah kolom. Kolomnya 3, dikurang R itu rank, atau yang punya kolom yang punya leading one. Di sini 2. Jadi dimensinya 3 kurang 2. 1. Nah, emang beberapa soal tuh ada yang ngebingungin gitu, tapi kalau misalnya ditulisnya dimensi kernel, salah deh. Dibilang sih biasanya di soal tuh kayak dimensi yang dimaksud dimensi apa. Kayak aku kemarin tuh pas UAS dimensi kernel gitu bilang. Tapi kalau benar apa kata Dida tadi, kalau dimensi doang, ya dimensi yang ini nih cuma nulis 1, 2 gitu-gitu. Iya, kalau kernel biasanya vektornya. Kalau rank kayaknya harus, mungkin biar nggak salah atau kepleset gitu ya, dihafalin jenis-jenisnya nih, kayak rank itu bentuknya seperti apa. Akhirnya ya rank itu pasti angka unitas, angka juga range vektor, kernel vektor gitu. Terus tadi dimensi
Kalau dimensi bener, pertanyaan kamu, kalau dimensi pasti angka gini sih, 1. Tuh. Oke, kalau dimensi matriks, kalau dimensi keren, contoh cari vektor keren. Kayak kalau dimensi yang matriks kolom kurang rank, kalau dimensi yang kanal kita cari faktor. Kalau dimensi yang kanal kita cari, iya gitu. Iya. Kalau dimensi doang tuh ya itu yang angka doang itu juga bisa. Pokoknya tuh hati-hati sama soal aja sih, karena ini kan materi terakhir ini emang agak ini kan, kayak range itu kan kayak kalian harus tahu bentuknya seperti apa dan jawabannya seperti apa gitu. Jadi hati-hati di situnya. Tapi aku jarang sih ngeliat yang dimensi, karena biasanya kalau yang aku lihat langsung kayak kerte gitu, kernel T gitu. Ini pasti ada vektor. Kalau yang dimensi terkait itu aku jarang lihat. Ini pertanyaan yang berhenti nge-OB-in itu kapan? Ya, berhenti nge-OB-in. Oke, apa? Siapa yang jawab? Gue nggak ada, maksudnya berhenti nge-OB-in itu saat kita misalnya minta rank sama nulitas, berarti berhenti nge-OB-innya saat OB-in itu selesai gitu. Misalnya gimana dia? Proses OB-nya ya? Iya. Ini kamu kalau misalnya pernah ikut kelas aku sama Alsha yang dulu, bentar gue lupa. Dulu kita tuh jadi di awal banget algebra linear itu ada 2 bentuk. Yang aku lupa nama penyebutannya, tapi yang aku ingat yang satu tuh OB-nya berhenti sempurna, yang satunya sampai diagonal segitiga atas. Gauss-Jordan sama Gauss. Oh iya benar, Gauss-Jordan sama Gauss. Jadi cirinya kalau Gauss-Jordan biasanya tuh gini sih, kalau yang udah rapih banget tuh OBE-nya, kamu biasanya berhentinya ketika gini. Atau matriks identitas kan ya, ini Gauss-Jordan ya, Sya? Satu, ya itu Gauss. Nah, berhentinya biasanya sampai ketika di titik ini. Terus kenapa gitu? Kenapa alasannya kita harus berhentinya ketika udah rapih banget gini? Karena biasanya tadi yang Alsya bilang, sebenarnya tergantung yang kamu mau cari ya apa. Misalnya kayak mau nyari K1, K2, enaknya berhenti kayak gini. Kenapa? Karena misalnya di sini ada angka nih 2, 3, 4 itu kan. Ya udah kalau ininya udah 1, 1, 1, ini kan X1. Misalnya ini K1, K2, K3 gitu kan. Kenapa ketika mau mencari nilai dari suatu huruf sebaiknya rapih seperti ini? Karena ketika disama dengan ini tinggal K1 sama dengan 2, K2 sama dengan 3, K3 sama dengan 4 gitu. Tapi bisa juga berhenti pas Gauss. Nah, Gauss. Kalau Gauss tuh sebenarnya dia angkanya yang atasnya masih ada di segitiga atas atau segitiga bawah. Dia tuh kayak, kalau tadi kan benar-benar identitas kayak gini ya. Maksud identitas tuh angka atas atau bawahnya harus sama dengan 0. Kalau Gauss-Jordan ini. Kalau Gauss. Oh ya, sorry. Kalau Gauss. Ya, terus yang angka. Nah. Sorry, ini 1 deh. Kalau Gauss yang penting angka di bawahnya 0. Dan kalau bisa angka pertama di tiap kolomnya itu harus berupa 1. Gitu sih. Untuk memudahkan perhitungannya. Kalau kayak gini, ini tuh kayak apa ya? Setengah Gauss. Enggak, sebenarnya dia tuh tujuannya Gauss-Jordan, tapi kan lagi-lagi dia nggak bisa kan, dia gue kira lu nyontohin yang atas tadi. Oh iya. Dia cut nih, dia nggak bisa satuin yang kolom ketiga karena kan ada 0 gitu. Nah, berarti kamu kalau pertanyaan kamu itu tergantung apa yang kamu cari atau tergantung apa yang soal tanyakan. Sebenarnya kalau dia sampai Gauss nih yang tadi tuh itu biasanya nanyain apa ya, Dir? Determinan. Gauss, iya kalau Gauss doang biasanya determinan. Determinan, karena kan bisa determinan segitiga atas segitiga bawah ya. Jadi kayak cuma dikali aja sih diagonalnya gitu. Gitu pertanyaannya sih.
Kalau misalnya masih bingung, coba tanya lagi aja. Iya, terus yang ini kata Asya bener, dia mau apa? Dia sebenarnya tujuannya Gauss Jordan, tapi kan udah nggak bisa nih yang kanannya, kayak kalau mau menjadikan kolom yang paling kanan itu sebuah leading one udah nggak bisa, orang dia nggak ada angka di sini ya gitu. Jadinya makanya di stop sampai sini. Ketika kolom 1 sama kolom 2 udah punya leading one aja. Ya, ini lanjut pertanyaan yang kernel apa dimensi. Dimensi kernel tuh bisa disimpulin sama dengan jumlah variabel nggak? Saya bukan kata jumlah ya, soalnya nanti kalau kata jumlah itu kamu nanti nulisnya angka. Sebenarnya vektor atau bilangnya apa ya? Parameter aja sih, parameter dari hasil OB-nya gitu. Kayak free variabelnya kan misalnya Z gitu. Nah, itu si parameter Z-nya berapa gitu. Soalnya kalau jumlah free variabelnya berarti kamu itu jawabin nulitas nggak sih? Kan nulitas itu kan yang coba dir ke yang ini nulitas kan kan satu nih. Kan emang parameternya satu kan. Jadi kalau jumlah tuh angka apa? Emang ini nggak sih? Emang Nulitas dimensi sama kernel dengan dimensi. nulitas? Iya, dimensi kernel sama dengan nulitas nggak sih? Dimensi kernel bukan dimensi kernel. Enggak, waktu itu gue pernah lihat kayak dimker itu sama dengan nulitas. Tapi kalau 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 kernelnya doang berupa vektor. Seinget gue itu. Ya. Ya benar. Jadi berarti kesimpulannya jawabannya kalau dimensi kernel sama dengan nulitas sama dengan benar jumlah free variable. Gitu. Tapi kalau kernel doang vektor gitu kan, Cak? Soalnya kata-kata dimensi, udah gitu aja. Ingatnya gini, kata-kata dimensi itu cuma minta angkanya gitu. Cuman kalau kernel, ya udah minta si vektornya gitu. Benar tuh, ya kata Google, berarti kesimpulan kamu benar karena dimensi kernel sama dengan nulitas sama dengan jumlah variabel itu. Ya, aku tulis. Tapi kalau kernel doang, kernel sama dengan nulitas. Nulitas sama dengan jumlah. Itu sama dengan parameter. Atau kamu namain vektor. Dimensi jawabnya angka. Kalau nulitas jawabnya itu. Ini yang OB masih bingung nggak? Sebenarnya kamu bisa ini juga sih kayak takutnya kan apa yang aku jelasin sama Dira itu beda apa yang kamu tanyain ya. Coba ya presentasi UTS apa ya namanya?